Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geni Wani Dandika dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini berisikan transkrip hasil wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lisan dengan tema penggiat budaya lokal. Judul yang saya ambil adalah Kampung Aksara Pacipita sebagai eksistensi aksara Jawa masa kontemporer. Kampung Aksara Pacibita adalah komunitas para penggerak dan pegiat aksara Jawa. Berlokasi di kawasan Padukuhan Payak Cilik, RT 01 dan Padukuhan Bintaran Wetan 06, Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon, Piungan, Bantul, Yogyakarta. Keberadaan Kampung Aksara Pacibita telah menjadi eksistensi dari aksara Jawa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan dari Kampung Aksara Pacibita yang dikemukakan oleh narasumber saya, yaitu Ahmad Fikri selaku pendiri dari Kampung Aksara Pacibita. Satu, melestarikan khususnya aksara Jawa di era kekinian supaya aksara Jawa itu tidak hilang penggunanya. Tapi justru bagaimana mungkin pengguna aksara itu banyak, tidak hanya orang Jawa tapi mereka yang juga tertarik, punya ketertarikan kepada aksara ini, ya bisa menggunakan aksara ini. Itu yang pertama, ya pelestarian itu ya. Yang kedua tentu saja juga karena dilatar belakangi oleh desakan di era digital, di mana aksara Jawa dan tentu juga aksara-aksara lain di Nusantara itu harus tampil di era digital, harus terlihat eksistensinya di platform digital. Selama ini kan kita nggak punya, misalnya website aja kan kita belum punya yang beraksara. Memanfaatkan era digital dengan menunjukkan eksistensi aksara Jawa. Ketiga itu ya tentu karena keprihatinan ya terhadap situasi hari ini di mana tidak banyak generasi muda di Jawa yang memahami atau melazimkan aksara Jawa itu sebagai salah satu bagian dari tradisi kepenulisan mereka. Kongres Aksara Jawa itu ya kongres yang sebetulnya ditujukan untuk memperjuangkan eksistensi aksara Jawa di ranah digital. Mengapa itu penting? Karena ada kesepakatan di kalangan para pelaku internet dunia di Barcelona itu, yang salah satu keputusannya itu begini, bahwa semua aksara-aksara di dunia yang tidak tampil, tidak eksis di ranah digital itu dianggap punah. Nah, kalau tidak mau punah ya harus masuk ke dunia digital, sehingga aksara Jawa bisa bersanding dengan aksara-aksara lain di dunia dan mampu untuk misalnya menulis apapun ya di platform digital, ya, misalnya untuk menjadi bahasa program internet, untuk menulis surat menyurat, untuk menulis status-status di sosial media, kayak gitu. Itu yang sekarang sedang dikembangkan. Kedua tentu untuk menyepakati sistem kepenulisan aksara Jawa yang nanti itu harus beradaptasi dengan platform digital. Kampung Aksara ini kan sebetulnya tujuannya memberi contoh kepada masyarakat bagaimana aksara Jawa itu bisa menjadi alat kita untuk
bisa menjadi salah satu instrumen kita untuk mengenal identitas kita sebagai misalnya manusia Jawa. Tujuannya ke situ, sehingga ya tetapi kan harus dikasih contoh. Dengan cara apa ya? Dengan cara misalnya karena banyak anak-anak muda misalnya sudah tidak akrab lagi dengan aksara Jawa, ya kita menggiatkan pelatihan-pelatihan itu di kampung aksara agar mereka tidak lagi buta aksaranya sendiri. Jadi kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tidak hanya di sekretariat di sini, tapi juga di beberapa tempat gitu kita jalani pelatihan-pelatihan. Kita memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kembali ke aksara ini, ke aksara Jawa bagi masyarakat. Karena apa? Mentradisikan lagi ke pendidikan itu kan artinya kita semakin memiliki akses yang tidak terbatas terhadap dokumen-dokumen sejarah sendiri yang memang ditulis dengan aksara Jawa. Saya menemukan ada satu problem di kalangan anak-anak muda ketika belajar aksara Jawa, yaitu mereka kesulitan menghafal, kesulitan atau bahasa Jawanya itu yang paling apa sih yang paling, ketika ditanyakan apa yang paling susah dalam belajar aksara Jawa, itu pasti jawabannya satu, ngeling-ngeling bentuk dan karakter aksaranya. Nah, sehingga menurut saya meresapi itu ya kira supaya lebih gampang ya sedikit awal-awal yang ngutak-atik. Oh iya, saya pernah belajar bahwa ada beberapa aksara yang memiliki kesamaan bentuk. Lalu kemudian saya menemukan satu pola, yang itu pola itu saya anggap memudahkan remaja, memudahkan anak muda sekarang untuk mempelajarinya secara lebih cepat. Dari dulu misalnya menghafal aksara Jawa, aksara dasarnya yang 20 itu lama. Maka dengan metode yang saya rumuskan itu justru mereka ketika memahami metode itu sebenarnya tidak butuh waktu lama untuk bisa hafal, cukup 1 jam sudah bisa memahami bentuk dan karakter aksara Jawa. Itu kunci dasarnya. Rumusan metode itu yang saya beri nama cara ngapak, itu cara ngapak, dimana untuk pembelajaran mengenal karakter aksara Jawa itu cukup memahami metode cara ngapak, nanti dia akan hafal dengan sendirinya. Saya mencoba untuk mendekatkan keakraban anak-anak muda sekarang dengan hal-hal yang sifatnya visual. Jadi bagaimana pembelajaran caranya mengingat-ingat bentuk dan karakter aksaranya itu secara visual. Karena apa? Anak-anak muda sekarang kan memiliki kecerdasan visual yang berbeda. Mereka lebih cerdas, menangkap pola, menangkap gambar-gambar itu lebih cepat. Nah, itu yang kemudian dianggap metode yang saya perkenalkan itu lebih efektif di dalam di dalam mengingat bentuk dan karakter aksara Jawa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunitas Kampung Aksara Pacibita ini secara tidak langsung telah menunjukkan eksistensi dari aksara Jawa. Komunitas yang berdiri pada 3 Maret 2020 ini berdiri atas inisiatif para penggiat aksara Jawa, khususnya Bapak Ahmad Fikri selaku pendiri, dengan menggerakkan warga yang juga memiliki ketertarikan akan aksara Jawa. Di mana eksistensi aksara Jawa juga menjadi latar belakang dan tujuan dari komunitas ini, yaitu ingin menjaga tradisi aksara Jawa, bahkan beradaptasi dengan era kini dengan memasukkan aksara Jawa ke dalam platform digital.